Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pendengar dan pemirsa Kompas TV Jambi yang berbahagia, kita lanjutkan lagi kali ini pengajian di Kompas TV. Mudah-mudahan dalam pengajian ini bisa diambil manfaatnya, bisa kita terapkan sehari-hari dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita tertuntun dengan syariat, cantik hidup kita dengan syariat, cantik hati kita dengan tarekat, sehingga bagian zahir kita halus, bagian batin kita pun juga halus. Kali ini kita masih mengurusi soal zahir kita, soal syariat kita. Kemarin dibahas tentang sholat zuhur, kali ini masuk pada sholat asar. Kapan waktunya sholat asar? Karena sholat zuhur sudah kita ketahui, waktunya sholat zuhur adalah pas matahari tergelincir ke arah barat sedikit, seperti yang dicontohkan oleh malaikat Jibril pada saat Jibril mengimami Rasulullah SAW sholat zuhur di pertama kalinya. Lalu waktunya habis, berakhir itu pada saat bayang-bayang sama panjang dengan bendanya. Ketika ditaruh seperti ini, bayang-bayang sama panjang dengan bendanya. Ini juga dicontohkan oleh malaikat Jibril. Rasulullah bermakmum kepada Malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengimami sholat zuhur yang kedua kalinya, yaitu matahari punya bayang-bayang sama panjang dengan bendanya. Itulah akhir waktu sholat zuhur. Berikutnya adalah sholat asar. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fasal wa awal waktil asri. Awal waktu asar itu adalah idza shara dhillu kulli syai'in mislahu. Apabila bayang-bayang benda itu sama panjang dengan bendanya. Nah, di sini tadi akhir waktu zuhur adalah bayang-bayang sama panjang dengan bendanya. Awal waktu asar adalah bayang-bayang benda sama dengan bendanya. Jadi akhir waktu zuhur adalah awal waktu asar. Wazada adna ziyadatan, akan tetapi awalnya waktu asar itu adalah bayang-bayang sama dengan bendanya itu lebih sedikit panjangnya. Artinya bayang-bayangnya agak lebih sedikit dari bendanya itu. Ini awal waktu asar. Pas waktu zuhurnya bayang-bayang sama panjang dengan bendanya tepat, tetapi waktu asar bayang-bayang sama panjang dengan bendanya tapi lebih panjang sedikit dari bendanya. Wa akhiru, dan akhir waktu sholat asar itu adalah idza shara dhillu kulli syai'in mithlaihi. Apabila bayang-bayang satu benda itu menjadi dua. Kalau bayang-bayangnya sudah kembar, itu adalah akhir waktu asar. Bayang-bayang sudah dua, maksudnya adalah kembar. Bayang-bayang kembar itu adalah akhir waktu asar. 5 ruya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW qala, bahwa Nabi SAW bersabda, wa shalla bi Jibrilu al-asra. Malaikat Jibril pernah sholat bersamaku sholat asar. Hina kana dhillu kulli syai'in mislahu, ketika bayang-bayang sama panjang dengan bendanya. Tsumma shalla bil marratal akhirati. Tsumma shalla bil marratal akhirata. Kemudian sholat denganku malaikat Jibril di kedua kalinya. Hina kana dhillu kulli syai'in, ketika bayang-bayang sesuatu mislaihi, kembar menjadi dua. Jadi Rasulullah mengimami, maksudnya bermakmum kepada malaikat Jibril di waktu kali yang pertama sholat asar itu adalah panjang bayang-bayang sama dengan bendanya. Kemudian Rasulullah bermakmum kepada malaikat Jibril yang kedua kalinya ketika bayang-bayang itu menjadi dua, kembar bayang-bayangnya. Ketika kembar bayang-bayangnya seperti itu, itulah akhir waktu sholat asar. Tsumma yadhabu waqtul ikhtiar. Lalu waktu yang seperti itu hilang dan
Waktu yang seperti itu hilang maksudnya pergi, hilanglah waktu ikhtiar. Wayab ka waktu jawas. Jadi antara matahari bayang-bayangnya sama panjang dengan bendanya sampai bayang-bayang benda menjadi kembar, itulah disebut dengan waktu ikhtiar. Wayab ka waktu jawas, pada saat bayang-bayang itu sudah dua atau bayang-bayang itu sudah temeram menjadi dua, itulah disebut dengan waktu jawas. Wal ada ila guru bisamsi, dan waktu pelaksanaannya itu sampai matahari tenggelam. Jadi di sini ada beberapa pembagian waktu asar. Waktu asar yang afdal itu adalah pas begitu masuk asar, yaitu bayang-bayang sama panjang dengan bendanya. Dan waktunya itu sampai akhir, maksudnya bayang-bayang itu menjadi dua, itu namanya waktu ikhtiar. Kemudian masuk, setelah itu masuk waktu jawas. Jawas itu maksudnya masih boleh melakukan sholat asar. Kapan? Sampai terbenam matahari. Waqala Abu Sa'id al-Istikhari, menurut Abu Sa'id al-Istikhari dikatakan idza shara dillu kulli shay'in mislaihi, apabila bayang-bayang benda itu menjadi dua, fatat as-sholatu, waktu sholat asarnya sudah berlalu. Wa yakunu ma ba'dahu waktul qadha, setelah itu kalau dia melaksanakan berarti itu waktunya adalah waktu qadha. Itu menurut Abu Sa'id al-Istikhari. Kalau bayang-bayang sudah dua, habis waktu sholat asarnya. Kalau dia memaksakan diri sholat asar, berarti itu adalah sholat qadha, bukan sholat asar tunai. Wal madhabul awwalu, Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf As-Sirazi memegang pendapat yang pertama. Apa pendapat pertama? Waktu asar itu adalah mulai matahari punya bayang-bayang sama dengan bendanya sampai bayang-bayang benda itu kembar menjadi dua. Tetapi itu masih boleh dilanjutkan sampai matahari terbenam. Jadi kalau menurut Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf As-Sirazi, penyusun kitab Al-Muhadzab fi Syafi'i, menyebutkan waktu asar itu adalah mulai bayang-bayang benda sama dengan bendanya sampai terbenam matahari. Kalau matahari sudah terbenam, waktu sholatnya habis. Itu menurut Abu Ishaq, menurut penyusun kitab ini. Akan tetapi Abu Sa'id al-Istikhari menyebutkan waktu asar tidak sampai matahari terbenam. Waktu asar itu sampai bayang-bayang menjadi dua, kembar bayang-bayangnya, udah temeram begitu. Nah, sementara Abu Ishaq itu memilih pendapat yang pertama. Apa landasannya? 5 ruwiya Abu Qatadah anna Nabi SAW qala. Berdasarkan riwayat dari Abu Qatadah, Nabi SAW pernah bersabda, laisat tafritu fin naumi, orang yang berlebih-lebihan itu bukanlah pada saat tidur. Innamat tafritu fil yaqdati, orang yang berlebih-lebihan itu maksudnya orang yang lalai itu bukan pada saat tidur. Orang yang lalai itu adalah orang yang saat terjaga. Saat terjaga tidak langsung melakukan sholat, berarti dia adalah orang lalai. Siapa itu? Antu akhir sholat hatta yadkhula waqta sholatil ukhra. Orang yang lalai itu adalah orang yang dia mengulur-ngulur waktu sholat sampai masuk waktu sholat yang lain. Artinya masuk waktu sholat yang lain di sini adalah maghrib. Maghrib kapan waktunya? Nanti akan kita bahas maghrib waktunya kapan. Nah, yang sekarang ini disebut sebagai orang yang lalai itu adalah bukan orang tidur. Kalau orang tidur umpamanya malam dia tidurnya jam 12 sampai bangun jam 12 siang tanpa ngelilir sama sekali, tanpa bangun sama sekali, maka orang yang seperti itu tidak ada kewajiban melakukan sholat subuh. Kenapa? Pada saat masuk waktu subuh dia masih tertidur. Kalau orang tertidur seperti itu tidak wajib melakukan sholat. Kenapa kok tidak wajib melakukan sholat? Rufi al-qalamu an salasin, pena Allah diangkat karena 3. As-sabiyyu hatta yablugha wan naimu hatta yastaiqidha. Anak kecil sampai dia bangun, orang tidur sampai dia, anak kecil sampai dia balik, orang tidur sampai dia
bangun dari tidurnya. Maka orang yang berlebih-lebihan, orang yang lalai itu bukanlah orang yang tidur, tapi orang lalai itu adalah orang yang terjaga, yaitu antu akhira waktu sholati, dia mengakhirkan waktu sholat hatta yadkhula waktul ukhra, sehingga masuk waktu yang lain, waktu sholat yang lain dia masuk. Maka yang seperti itu dia termasuk orang yang lalai dalam sholatnya, orang itu melalaikan waktu. Nah, inilah yang dipegang oleh Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Asyirazi. Bukan akhir waktu asar itu adalah bayang-bayang dua, tetapi waktu asar itu adalah pas matahari terbenam. Oleh karena itu disebutkan man adraka raqatan min sholatil asri faqad adraka sholat. Siapa orang yang memperoleh satu rakaat sholat asar, maka orang itu telah memperoleh sholat asar. Maksudnya begitu, sholat Allahu Akbar, baru rakaat pertama selesai, Allahu Akbar, rakaat selesai, dengar Allahu Akbar, masuk waktu maghrib. Maka orang yang seperti itu teruskan sholatnya sampai 4 rakaat, kemudian terus salam. Maka orang yang seperti itu termasuk orang yang telah melakukan sholat asar secara tunai. Inilah waktu sholat asar. Jangan lupa sholat asar itu adalah pas bayang-bayang sama panjang dengan bendanya, kemudian habisnya adalah pas matahari terbenam. Kalau sudah matahari terbenam, habislah waktu asar. Akan tetapi ketika ada satu rakaat untuk melakukan sholat asar, dan kita telah memperoleh satu rakaat dari sholat asar, kemudian terus maghrib, maka sholatnya teruskan sampai 4 rakaat, kemudian terus salam, maka dinilai oleh Rasulullah yang seperti itu sama dengan dia telah melakukan sholat asar. Barangkali itu saja dulu yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.